الكرم يريدك شفاعته لكل هول من الأقوال المقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا واسع الكرم لما طلعت شمس النهار ولاحت أمس المظلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ثم إلى أرواح جميع صلاتكم من المسلمين والمسلمات آمين يا رب. والمؤمنين والمؤمنات على أدين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أستغفر الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا به أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين. وانصر علينا رحمتك
يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat segenap jamaah pengajian Musalla Al-Hikmah seluruhnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para pencinta ilmu, ahli kebajikan, ahli ibadah, pengharap ridha serta barokah Allah, insyaallah calon-calon surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah malam hari ini Allah telah banyak limpahkan rahmat, nikmat serta karunia sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, hadir dalam rangka kita beribadah lewat thalabul ilmi. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sekalian. Hadirin hadirat, kita kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-20 dan insyaallah ayat ke-21. Diawali dari wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin. Sebelumnya mari kita berdoa mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat untuk dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad waftah lana bihi abwaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan pembacaan surat An-Nisa ayat ke-20 dan ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum, dan apabila kamu menginginkan istibdala zaujin, mengganti pasangan hidup, makana zaujin, dengan pasangan hidup yang lain, wa ataitum, dan kamu telah memberikan ihdahunna, salah satu dari mereka, qintaran, harta yang banyak,
fala ta'khudhu, maka janganlah kamu mengambil, minhu daripadanya, syai'an sedikit pun, atakhudhunahu, apakah kamu akan mengambilnya, buhtanan, dengan tuduhan dusta, wa isman, dan dengan perbuatan dosa, mubinan, yang nyata, wa kaifa, dan bagaimana, ta'khudhunahu, kamu akan mengambilnya kembali, harta yang banyak itu, wa qad afdha, dan sungguh telah bergaul dengan luas, ba'dukum, sebagian dari kamu, ila ba'din, kepada sebagian yang lain, wa akhadna, dan mereka telah mengambil, minkum, dari kamu, misaqan, perjanjian, ghalidhan, yang kuat. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali membuka, membahas, mempelajari ayat-ayat Allah, dan kita membahas surat An-Nisa ayat 20 dan 21. Di ayat ke-19 Allah mengajarkan kepada kita kalau menikahi wanita, kalau sudah dinikahi jangan diceraikan. Biarin sampai menua bersama-sama, ya. Jangan kemudian begitu sudah tua lihat ada yang mudaan, ya, seneng sama yang muda, yang tua diceraiin. Ntar begitu yang mudaan udah agak tua, lihat yang muda lagi, ceraiin lagi. Itu nggak boleh begitu, ya. Jadi biarlah menua bersama-sama. Orang rumah tangga itu berupaya cerainya bukan cerai hidup, tapi cerai mati. Rasulullah menikah lagi sesudah istri pertamanya meninggal dunia, yakni Sayyidatina Khadijah. Sebelum Siti Khadijah meninggal, Rasulullah tidak menikah. Maka kalau orang mau mengikuti sunnah Rasulullah, kalau mau menikah lagi, tungguin istrinya meninggal dunia. Kalau istrinya nggak meninggal dunia, ya nggak usah ngikutin sunnah Rasulullah. Sebab kalau alasan mengikuti sunnah Rasulullah kemudian menikah lagi, ya, itu sesungguhnya bukan sunnah Rasulullah, tapi sunnah nafsu dirinya. Nah, karena Rasulullah menikah lagi sesudah, ya, istrinya yang tua meninggal dunia.
Tetapi bahwa dalam kehidupan berumah tangga ada yang bisa langgeng, ada pula yang nggak bisa langgeng. Ada yang bisa dipertahankan, ada yang tidak bisa dipertahankan. Mungkin sama-sama orang mengerti, tapi karena jodohnya sudah habis, karakternya berbeda, awalnya akur, belakangannya selisih, cekcok mulu, ya. Cekcok mulu. Ujung-ujungnya harus diselesaikan dengan perceraian. Mungkin sama-sama cakep, ya, suaminya ganteng, istrinya cantik, tapi tidak menjamin bangunan rumah tangga bisa terus alawas, akur selamanya. Buktinya artis-artis itu, ya, kadang-kadang pacarannya 5 tahun, 7 tahun, menikah 3 bulan, bercerai. Jadi harta banyak bukan jaminan, ganteng cantik juga bukan jaminan kelangsungan, kelanggengan bangunan rumah tangga. Kalau memang masih bisa dipertahankan, pertahankan rumah tangga, ya. Tapi kalau sudah tidak bisa, karena memang prinsipnya sudah berbeda, kalau berangkatnya dengan cara yang baik, ya, awalnya dengan cara yang baik, maka akhiri pula dengan cara-cara yang baik. Jangan kemudian cekcok, selisih, berantem, buka-buka aurat, ya, buka-buka kejelekan masing-masing. Itu bukan syariat ajaran agama Islam. Karena itu Allah memberikan tuntunan kepada kita. Kalimatnya, bahasanya halus. Wa in aradtum mustibdala zaujin makana zaujin. Kalau kamu mau mengganti istri pada pasangan istri yang lain, ini kan kalau dibahasakan yang lain kan, kalau kamu ingin menceraikan istrimu yang tua lalu kemudian mengganti cari istri yang lebih muda, kalau kamu ingin menceraikan istrimu yang sudah tidak cantik lagi, kemudian mau cari yang lebih cantik lagi, dan sebagainya. Itu kan bahasa yang bisa berkembang. Tapi yang pasti ketika bangunan rumah tangga sudah tidak bisa diselesaikan, sudah tidak bisa diakurkan kembali, maka satu-satunya jalan adalah cerai. Tetapi ketika orang jalan itu kelihatan dadanya, kelihatan mukanya, orang datang kelihatan dada mukanya, maka orang pergi itu harus kelihatan punggungnya. Jadi selesaikan dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau suami menceraikan istri, kemudian menikahi lagi dengan wanita yang lain, berarti wanita yang baru dinikahi ini menempati pada posisi istri yang pertama. Ya. Istrinya satu diceraikan, menikah lagi, berarti istri kedua menempati pada istri yang pertama. Lain hal kalau istrinya satu, menikah lagi satu, jadi dua. Nah, istrinya dua. Atau istrinya satu, tapi di mana-mana ada. Ya. Mas, istrinya berapa? Satu. Di Jakarta satu, di Bogor satu, di Bandung satu. Nah, itu satu. Ya Allah. Ya, itu satu yang berbilang. Ya. Nah, caranya bagaimana? Wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'an. Kalau istrimu yang pertama yang kamu nikahi, kamu sudah berikan qintar, ya. Qintar itu mahar mas kawin dan uang belanja, ya. Mas kawin dan uang belanja. Mas kawinnya sudah dikasih, uang belanjanya sudah dipenuhi, lalu kemudian kamu ceraikan,
fala ta'khudhu minhu syai'an, maka mahar mas kawinnya jangan kamu ambil. Dulu waktu nikah mas kawinnya berapa? Emas sekilo misalnya. Nah, terus kemudian nafkahnya sehari berapa? Sehari 5 juta. Meloto. Meloto apa melete? Ya, ngasih uang belanja sehari 5 juta. Tuh kerjanya apa itu? Kalau sehari 5 juta berarti sebulan 150 juta. Wah, Masya Allah. Pasti duitnya banyak ini orangnya. Melete. Kemudian menikah 5 tahun, 10 tahun. Ya, karena sudah nggak ada kecocokan, akhirnya diceraikan. Maka mahar mas kawin emas 1 kilo, fala ta'khudhuha, jangan kau ambil kembali. Ya. Sudahlah, biarkan menjadi milik mantan istrimu. Atau misalnya uang nafkah yang sudah diberikan, ya, sehari 5 juta kali 10 tahun, ya udah nggak usah dihitung-hitung. Orang buat keperluan bersama kok, ya. Buat keperluan bersama. Ai idza arada ahadukum ay yufariqa imra'atan, apabila kamu menghendaki menceraikan satu perempuan, wa yastabdilu makanaha ghairaha, kemudian kamu mengganti kedudukan dari istri yang kau ceraikan selain daripada dirinya, fala ya'khudna mimma kana asdaqal ula syai'an, maka kamu jangan mengambil harta yang sudah kamu sodakkan, sudah kau berikan sebagai bentuk mas kawin yang pertama, ya, jangan kau ambil, ya, walau kana qintaran min malin, sekalipun hartanya sekintor, ya, kintor itu kulit sapi, ya, kulit sapi yang dibuat, ya, dikeringkan, dibuat untuk wadah kekayaan, ya. Ya mungkin kulit sapi atau kulit binatang yang lain, ya. Ya kalau sekarang dompet lah, ya, dompet kan, dompet kecil sih, masalahnya harus masuk ke kantong celana, ya. Ya kalau zaman dulu kintor namanya. Kintor itu kerinjing lah, ya, buat mewadahi beberapa kekayaan. Maka jangan kau ambil kembali, ya. Karena mahar mas kawin itu adalah tebusan, ya, bayaran untuk kita menikahi perempuan. Jadi kalau sudah dibayarkan, kemudian kita sudah menikmati hubungan suami istri, apalagi sudah beranak pinak, maka mahar mas kawin itu tidak boleh diambil kembali. Lain hal kalau perempuan kita nikahi, belum kita sentuh, belum kita lewatin malam, ya. Kemudian itu perempuan minta cerai, lalu kita ceraikan, berarti ibarat beli teh botol tutupnya belum dibuka, nah, masih segelan, dikembalikan lagi, bayar apa enggak? Ya enggak, Bu, beli teh botol, ya, diambil tuh botolnya, enggak dibuka, balikin lagi, Bu, enggak jadi ini, enggak bayar. Kalau maharnya belum diberikan, maka tidak usah membayar, memberikan. Tapi kalau maharnya sudah diberikan, saya terima nikah dan kawinnya Fatimah binti Umar dengan mahar misalnya 10 gram perhiasan emas, ya, dibayar tunai, lalu kemudian dia diajak tidur nggak mau, malah nuntut minta cerai, itu 10 gram boleh diambil kembali karena tutup botol belum dibuka, masih segelan. Nah, paham ya? Udah segitu aja dah. Tapi kata anak muda, sabar amat. Tutup botol masih segelan dibalikin, buka aja segelnya. Ya seruput-seruput dikit nggak apa-apalah.
Teh botol sih diseruput, iya. Nah ini hukum. Hukum seperti itu. Maka Sayyidina Umar pernah pidato. Waqad kana Umar ibnul Khattab naha an kasratil isdaq. Ya. Summa raja'a an dzalik. Ya. Jadi begini, ketika Sayyidina Umar menjadi khalifah, itu perempuan itu maharnya mahal. Ya. Untuk menikahi perempuan bayar mas kawinnya mahal. Maka pikir Sayyidina Umar, kalau begini caranya ini bakalan nggak pada nikah ini. Ya kalau yang orang mampu, orang kaya. Kalau orang nggak mampu, nggak bisa bayar mahar mas kawin, kagak nikah. Nah kalau kagak nikah, kemana deh tuh? Iya. Akhirnya ya bisa sabun cepet habis, bisa ya macam-macam lah. Iya. Iya. Mandi lama banget ngapain, sabun cepet habis. Nggak taunya begitu. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan ngalamin, bukan alamin. Jadi Sayyidina Umar pidato nih, ya. Dalam pidatonya begini. Ini ada beberapa versi. Qala al-Hafidz Abu Ya'la, ya, berkata Imam Al-Hafidz Abu Ya'la, haddatsana Abu Khaisamah, haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, haddatsana Abi an Ibni Ishaq, haddatsani Muhammad bin Abdurrahman an Khalid bin Sa'id an Sya'bi an Masruq. Qala, ya, berkata Imam Sya'bi dari Masruq, raqiba Umar ibnul Khattab mimbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Sayyidina Umar sebagai khalifah naik ke mimbarnya Rasulullah. Kemudian pidato, summa qala, ayyuhan nas, sekalian manusia, maksudnya kaum laki-laki. Ma iksarukum fi sadaqatin nisa'i, fi saduqatin nisa'i. Ya, kalian tidak boleh banyak-banyak memberikan mahar mas kawin kepada perempuan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu dan sahabat-sahabatnya, was-sadaqatu fima bainahum arba'atu mi'ati dirhamin. Bahwa pada zaman Rasulullah dan para sahabat kalau memberikan mahar mas kawin itu tidak lebih dari 400 dirham. Fama duna dzalik, maka tidak lebih dari itu. Walau kana al-iksaru fi dzalika, kalau ada orang laki-laki ngasih mahar mas kawin lebih dari itu, taqwan indallahi, karena ketakwaannya kepada Allah, au karamatan, atau karena memberikan kemuliaan, lam tasbiquhum ilaihi, maka jangan melebihi itu ilaiha, kepada itu perempuan. Jangan melebihi dari 400 dirham. Fali an arafna ma zada rajulun fi sadaqi imra'atin ala arba'ati dirhamin. Apakah ada di antara kalian, ya, zaman Rasulullah orang memberikan mahar melebihi dari 400 dirham? Qala summa nazala, sesudah itu, ya, kata perawi memberikan riwayat, Sayyidina Umar turun dari mimbar. Fa'taradathu imra'atun, kemudian datang menemui kepada sahabat Umar seorang perempuan min Quraisyin, dari suku Quraisy. Faqalat, lalu kemudian perempuan itu bertanya, ya, ini menyoal ini. Ya Amirul Mukminin, Amirul Mukminin, ya, Khalifah, nahaitan nasa ayyazidu fi mahrin nisa'i ala arba'ati dirhamin. Kamu melarang orang-orang dalam memberikan mahar mas kawin kepada orang perempuan, ya, melebihi dari 400 dirham. Benar enggak? Kamu melarang, wahai Khalifah,
Qala na'am. Kata Sayyidina Umar, benar saya ngomong begitu, saya melarang. Faqalat, kemudian perempuan itu menjawab, menyatakan, ama sami'ta ma anzalallahu fil Qur'an? Kamu melarang begitu, kamu menemukan enggak dasar hukumnya yang ada di Quran? Bayangkan, ya. Khalifah Umar, ya, seorang khalifah, ya, dia pidato tentang mahar mas kawin disangkal sama perempuan. Orang hebat padahal itu Umar bin Khattab. Akhirnya apa? Qala na'am. Ama sami'ta? Faqultu. Lalu aku berkata lagi. Kata itu perempuan. Wa ayyu dzalika? Kenapa bisa begitu? Faqultu, ama sami'ta Allah yaqulu? Bukankah kamu telah mendengar bahwa Allah itu berfirman, wa ataitum ihdahunna qintaran, berikanlah kepada istri-istrimu atau salah satu dari istrimu adalah harta yang banyak. Faqala, maka berkata Sayyidina Umar, Allahumma ghufran, ya Allah, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah, semoga saya diampuni oleh Allah. Wa kullun nasi afqahu min Umar, dan orang-orang melihat apa yang terjadi pada Sayyidina Umar. Summa raja'a faraqibal minbara faqala. Kemudian Sayyidina Umar kembali naik ke mimbar dan mengatakan, ayyuhan nas, inni kuntu nahaitukum an tazidun nisaa fi sadaqatihim ala arba'ati mi'ati dirhamin. Sekalian orang laki-laki, sesungguhnya aku melarang kalian dalam membayar mahar mas kawin kepada perempuan tidak boleh melewati 400 dirham. Faman syaa ayyu'ta min malihi ma ahabba. Tapi kalau ada yang mau ngasih lebih dari itu, silahkan saja. Bayangkan Pak, ya, Sayyidina Umar pidato sebagai khalifah, sebagai presiden, ya, disangkal oleh seorang perempuan. Ternyata Sayyidina Umar ngaku salah, ya. Seorang presiden ngaku salah sama perempuan, ya. Gara-gara membatasi pembayaran mahar mas kawin. Kata itu perempuan, khalifah, enak aja, iya, perempuan dibatasi mahar mas kawinnya. Emang di Quran ada? Iya, di Quran kan bilangnya kan berikan mahar mas kawin sebanyak-banyaknya. Ya, kalau kamu membatasi, emang bener? Iya, saya salah. Ya. Udah naik lagi ke mimbar mengatakan, saya memang membatasi 400 dirham, tapi kalau mau ngasih lebih ya silahkan. Masya Allah. Sampai seperti itu. Coba kalau orang zaman sekarang, ya, RT punya kebijakan, kebijakannya salah, ya, dituntut sama warga, kira-kira bagaimana? Ngotot dia, ngamuk dia. Jangan RW RT aja ngamuk. Lu kalau nggak mau terima, lu keluar, jangan jadi warga gua. Masya Allah. Ini seorang khalifah Sayyidina Umar. Maka kalau kita salah, ya akui kesalahan, akui kesalahan. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kembali pada ayatnya. Kalau sudah diberikan, fala ta'khudhu minhu syai'an. Jangan kemudian diambil kembali dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Itu makna ata'khudhunahu buhtanan wa isman mubina, itu mencari-cari alasan. Saya menceraikan istri saya, itu bukan salah saya, tapi salah istri saya. Ya. Dia pacaran lagi, misalnya gitu, ya. Dia pacaran lagi, ketahuan, ya. Maka saya ceraikan, padahal itu tidak dilakukan oleh istrinya. Itu namanya mengambil kekayaan itu kembali dengan tuduhan dusta, atau isman mubinan, melakukan dosa yang nyata. Melakukan dosa yang nyata itu membeberkan kekurangan-kekurangan mantan istrinya, kayak di apa itu, di TV-TV yang
TV-TV yang berita tentang artis-artis itu apa namanya? Apa namanya, saya suka lupa kalau begitu ya. Insert sama apa itu ya. Silet dan sejenisnya. Suaminya bilang ya sudah diceraikan istrinya, dia ngomong, apaan orang dia bau terasi katanya. Bau terasi nah gua ogah katanya. Iya. Kata istrinya bilang bau terasi, si anak udah 3. Oh, bagaimana dah tuh? Iya. Bau terasi itu kan kalau nggak dicuci-cuci, kalau dicuci mah ya kagak ada bau terasi. Nah, misalnya begitu ya. Atau kalimat-kalimat lain yang itu adalah membuka aib dari mantan istrinya. Itu namanya isman mubinan. Pantas dong kalau saya ngambil kembali mahar mas kawinnya, orang mas kawinnya uang 100 juta. Iya. Sekarang saya ceraikan, enak bener dia, udah saya ceraikan, ya duit 100 juta jadi milik dia. Lah, pan kamu udah ngerasain. Iya, kamu sudah ngerasain. Kalau pelajaran minggu yang lalu kan tutup botolnya sudah kamu buka. Emang kamu bisa balikin segel tutup botol itu? Iya, nggak akan bisa kan? Ada yang bisa balikin segel tutup botol? Kagak ada yang bisa. Enak aja. Emang Nabi Yusuf. Iya. Kalau Nabi Yusuf menikahi Zulaikha di usia yang tidak imbang, ya, 2 kali lebih tua Zulaikha dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf minta kepada Allah bagaimana caranya supaya Zulaikha gadis kembali. Nah itu namanya Nabi Yusuf mengembalikan segel tutup botolnya Zulaikha. Makanya kata Rasulullah, kalian minta macam-macam, untung nggak minta kayak ya, nggak minta kayak permohonan Nabi Yusuf. Kalau permohonan Nabi Yusuf saya nggak sanggup, kata Rasulullah begitu. Nah, ini coba terusan ayatnya. Wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Bagaimana mungkin kamu mengambil kembali qintaran, harta yang banyak yang sudah kamu berikan kepada istrimu, wa qad afdha, sementara kamu sudah bergaul dengan luas. Nah, bergaul dengan luas saya buka di beberapa tafsir, itu makna yang sama adalah suami istri rumah tangga selama 5 tahun 10 tahun itu ibarat sawah, udah dicangkul-cangkul, udah diinjek-injek, udah diapain, iya kan? Iya. Udah dicangkul dari pinggir, udah dicangkul dari tengah, udah dicangkul dari depan, dicangkul dari belakang, kan begitu tuh. Iya. Nah, bener nggak? Ini ibarat sawah. Iya, karena memang nisaukum harsul lakum, istrimu adalah tempat bercocok tanam bagimu. Masya Allah. Ini Quran membahasakannya waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Kamu telah menggauli, ya, telah menggaulinya sebagian dari yang satu terhadap sebagian yang lain dengan pergaulan yang luas. Ya, udah bisa dipahami sendiri dah. Iya. Masih belum juga. Nah, kalau belum lupa berarti dia. Karena lama nggak nyangkul jadi lupa cara nyangkul bagaimana. Iya, makanya nyangkul lagi, nyari sawah, buruan. Iya. Lah emang begitu sih ini. Ada yang komplain tuh perempuan. Iya, semangat banget neranginya. Emang nih Quran udah dibahasakan dengan bahasa yang halus, ya saya mencoba membahasakan dengan bahasa yang sir. Ya. Kalau dijelaskan sejelas-jelasnya, ya orang api, kan begitu. Nggak pantas. Ya. Apalagi ada cucu saya, ntar pulang-pulang nanya, Pak nyanggol apaan Pak? Bingung lagi kita ya. Ya Allah, jangan nanya ya. Iya. Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din.
Orang udah kamu rusak, udah kamu injek-injek, udah kamu canggol dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, kanan ke kiri, kiri ke kanan, masa iya maharnya mau diminta lagi? Namanya kebangetan itu. Sementara wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, sementara kamu dengan mereka telah mengambil perjanjian yang kuat. Jadi pernikahan itu disebutnya adalah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kuat. Pertama, mitsaqan ghalidha itu adalah hubungan suami istri. Di saat orang tua punya anak perempuan, lalu anak perempuannya berjodoh dengan laki-laki, kemudian bapaknya menyerahkan kepada anak laki-laki itu, maka berarti tanggung jawab berpindah dari bapaknya kepada itu laki-laki yang disebutnya suaminya. Dengan zawwajtuka wa ankahtuka, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan anakku denganmu, maka itu berarti sudah berpindah. Sesudah itu, yang namanya anak perempuan itu bukan lagi tanggung jawab saya sebagai bapaknya. Sudah berpindah tanggung jawab kepada suaminya. Terserah suaminya. Mau dititipkan di rumah kita silahkan, mau diboyong dibawa kemana, itu perempuan kudu nurut, karena sudah diserahkan, sudah ada serah terima, sudah dibayar mahar mas kawinnya. Maka orang tua, baik itu bapaknya maupun ibunya, tidak lagi bisa mengambil hak dari itu perempuan tanpa seizin dari suaminya. Coba, sebegitu kuatnya dalam pernikahan, maka namanya mitsaqan ghalidha. Istri mau datang ke rumah orang tuanya, wajib minta izin kepada suaminya. Kalau suami bilang enggak, maka enggak boleh. Sekalipun dia mendatangi orang tuanya, dosa, karena tidak diizinkan oleh suami. Apapun alasannya. Jangankan terkait dengan sekedar datang, orang tuanya udah ngap-ngap mau mati, itu istri minta izin sama suami nggak ngizinin, nggak boleh datang. Umpamanya terjadi begitu, tapi nggak ketemu lah ya. Tapi zaman Rasulullah ada. Suaminya berangkat perang, suaminya ngomong, kamu nggak boleh keluar dari rumah sampai aku pulang. Perang 3 hari. Hari kedua, istrinya dikabarin sama saudaranya, bapaknya ngap-ngap mau mati. Nggak dapat izin, nggak dapat izin dari suami saya nggak bisa datang. Sampai udah sakaratul maut, tinggal dikit lagi, udah matanya doang ketap-ketip, datengin lagi, nggak berani dia datang. Sampai meninggal dunia, sampai dimandikan, dikafankan, dikuburkan, nggak berani dia datang. Karena suaminya belum mengizinkan. Begitu suaminya pulang, kemudian datang berdua kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah kami berdosa karena orang tua kami meninggal, kami tidak hadir? Apa jawab Rasulullah? Taatnya istrimu kepadamu menjadikan sebab diampuni dosa bapakmu, maka bapakmu sekarang sudah disiapkan masuk ke dalam surga. Itu agama. Cuman kalau zahir masyarakat, bilangnya jahat banget itu suaminya. Bininya mau ngeliatin terakhir bapaknya mau diikat aja kagak dikasih. Tuh, misalnya begitu. Maka disebutnya mitsaqan ghalidhan. Yang kedua, mitsaqan ghalidhan ada dalam surat Al-Ahzab ayat 33, yaitu perjanjian Allah dengan para nabi. Jadi Allah memberikan perjanjian kepada para nabi bahwa tugas nabi itu adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak lebih dari itu. Nabi mengajarkan umatnya seluruhnya untuk menyembah hanya kepada Allah. Nah itu mitsaqan ghalidha. Maka ketika Nabi Isa ditanya, "Hai Isa, kenapa kamu nyuruh umatmu untuk menyembah aku, menyembah ibumu dan menyembah dirimu?" Kata Nabi Isa, "Aku tidak pernah menyuruh ya Allah.
Aku tidak tahu apa yang ada pada dirimu, sementara engkau maha tahu terhadap apa yang ada diriku. Aku tidak pernah menyuruh kepada umatku untuk menyembah engkau, menyembah ibuku, dan juga menyembah diriku. Yang ketiga, mitsaqan ghalizan, ada di surat An-Nisa, di surat An-Nisa ayat ke 54. Nanti ketemu lagi ada kalimat mitsaqan ghalizan, yaitu perjanjian dalam melaksanakan agama. Kita ini sudah punya janji kepada Allah, kita akan melaksanakan ajaran agama Allah, yakni agama Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, jadi kembali kepada keterangan ayat ini, bahwa pernikahan itu diupayakan untuk berlanjut, tidak bercerai kecuali kematian. Tapi seandainya terjadi perceraian, jangan ada perselisihan, apalagi ada anak, karena tetap anak menjadi tugas dari orang tua, baik ayahnya maupun ibunya. Maka kalau ayahnya lari dari tanggung jawab, dia akan kena dosa. Atau ibunya lari dari tanggung jawab, ibunya yang kena dosa. Kalau dua-duanya lari dari tanggung jawab, dua-duanya dosa. Apalagi kemudian anaknya nggak keurus, anaknya jadi gembel, jadi orang yang tidak manfaat, maka tidak akan bisa sampai ke surga ayah dan ibunya. Itu bahayanya seperti itu. Maka pertahankan pernikahan. Kalau seandainya harus bercerai, cerailah dengan cara-cara yang baik. Apalagi kemudian anak mengikuti ibunya, tetap anak menjadi tanggung jawab bapaknya. Ya, suami dari istri yang diceraikan. Harta yang sudah diberikan kepada istrinya, mantan istrinya, tidak boleh diambil kembali dengan cara apapun. Wallahu a'lam bissawab. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.